Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita sekarang adalah pertemuan yang ke-30 terkait dengan perawatan bahan bakar motor penggerak utama. Pentingnya perawatan bahan bakar dilakukan, kita memahami itu semua. Nah, bahan bakar minyak itu adalah merupakan nyawa dari operasional sebuah kapal. Nah, ini menjadi faktor fundamental ya, yang menentukan kinerja, efisiensi, dan keandalan dari motor diesel penggerak utama. Kualitas bahan bakar yang buruk atau penanganan yang tidak tepat itu akan menyebabkan berbagai macam masalah serius akan terjadi. Mulai dari penurunan performa mesin, kerusakan komponen-komponen vital, hingga kegagalan mesin total yang bisa membahayakan keselamatan pelayaran. Pada kapal niaga modern, bahan bakar yang paling umum digunakan adalah marine fuel oil atau MFO karena pertimbangan ekonomisnya. Namun MFO memiliki kandungan pengotoran yang sangat tinggi, ya sangat cepat kotor, sehingga setiap marine engine wajib memiliki kompetensi untuk melakukan perawatan bahan bakar secara benar. Tanggung jawab ini mencakup seluruh siklus mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemurnian hingga bahan bakar siap untuk diinjeksikan ke mesin. Nah, komposisi dasar dari struktur minyak bumi. Minyak bumi pada dasarnya adalah campuran yang sangat kompleks dari ribuan senyawaan hidrokarbon, yaitu persenyawaan kimia antara unsur karbon dan hidrogen. Melalui proses pengolahan ya, senyawa itu dikelompokkan menjadi beberapa unsur seperti parafin, aromat, olefin, dan nepten. Nah, setiap kelompok itu memiliki struktur molekul yang sifat kimia yang berbeda, yang pada akhirnya menentukan karakteristik dari bahan bakar tersebut. Nah, struktur molekul ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama. Dan ikatan rantai seperti parafin dan ikatan gelang seperti aromat. Bahan bakar yang didominasi ikatan gelang cenderung memiliki berat jenis lebih besar dari nilai kalori yang lebih rendah, namun lebih tahan terhadap tekanan kompresi. Sebaliknya, bahan bakar dengan dominasi ikatan rantai memiliki beratan yang jenisnya lebih ringan dan nilai kalorinya lebih ringan, namun kurang stabil pada suhu tekanan tinggi. Nah, minyak mentah menjadi bahan bakar itu seperti didistilasi atau cracking ya. Proses pertama yang paling berdasar dalam pengelolaan minyak mentah itu adalah distilasi. Proses ini bekerja berdasarkan prinsip pemisahan komponen, berdasarkan perbedaan titik didihnya. Minyak mentah misalnya dipanaskan dalam menara distilasi, di mana ya fraksi dan lebih ringan dengan menguap dan naik ke atas, sehingga fraksi yang lebih berat dikenal sebagai residu yang akan tetap berada di bagian bawah. Nah, proses ini menghasilkan produk yang seperti bensin, minyak tanah, dan solar. Nah, untuk menyimpan jumlah produk ringan yang lebih bernilai, residu dari proses distilasi diolah lebih lanjut melalui proses cracking. Pada proses ini, residu dipanaskan pada suhu tekanan yang sangat tinggi dengan bantuan zat katalisator. Nah, kondisi ekstrim ini akan memecah molekul hidrokarbon ya, hidrokarbon berat menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan ringan, sehingga menghasilkan lebih banyak bahan bakar berkualitas dari jumlah minyak mentah yang sama. Nah, kita memahami juga jenis-jenis bahan bakar di dunia maritim. Secara umum, bahan bakar di dunia maritim dapat dikategorikan berdasarkan viskositas atau kekentalannya. Marine fuel oil
ya, atau MFO, sering juga disebut dengan heavy fuel oil, adalah bahan bakar yang sisa residunya dengan tingkat viskositas yang sangat tinggi dan berwarna hitam pekat. Jenis lainnya adalah LFO atau light fuel oil yang memiliki viskositas yang menengah, ya, karena merupakan hasil campuran antara MFO dengan bahan bakar lain yang lebih ringan. Di sisi lain, terdapat destilasi fuel, yaitu bahan bakar murni yang dihasilkan dari proses distilasi yang tidak mengandung residu. Yang masuk dalam kategori ini adalah marine diesel fuel atau MDF dan gas oil atau solar. Bahan bakar jenis ini memiliki warna yang lebih jernih, viskositas yang lebih rendah, dan kandungan pengotor yang lebih sedikit, sehingga sering disebut sebagai bahan bakar bersih dan digunakan untuk mesin putaran tinggi atau untuk manovir kapal. MFO alias keuntungan dan kerugiannya, analisisnya, ya. Keuntungan utama dan alasan paling umum penggunaan MFO pada motor diesel putaran rendah adalah faktor ekonomi. Harga bisa jauh lebih murah dibanding dengan destilasi fuel, sehingga dapat menekan biaya operasional kapal secara signifikan, terutama untuk pelayaran jarak jauh yang mengkonsumsi bahan bakar dengan jumlah yang masif atau banyak. Namun di balik harganya yang murah, MFO juga menyimpan sejumlah kerugian teknis yang signifikan. Kerugian paling utamanya adalah kadar belerangnya atau sulfur yang tinggi, yang saat terbakar dapat membentuk asam sulfat yang sangat korosif. Selain itu, MFO juga memiliki kandungan residu yang tinggi yang terdiri dari aspal dan karbon. Ya, partikel abrasifnya lainnya yang dapat menyebabkan penyumbatan dan keausan dini pada komponen-komponen mesin. Sistem kritis dari bahan bakar, ya, terkait dengan viskositas dan titik nyalanya. Viskositas atau tingkat kekentalan adalah salah satu sifat paling penting yang mempengaruhi penanganan bahan bakar. Viskositas yang terlalu tinggi akan menyulitkan proses pemompaan dan pengabutan bahan bakar oleh injektor. Oleh karena itulah bahan bakar kental seperti MFO harus dipanaskan lebih dulu hingga mencapai viskositas yang ideal sebelum digunakan untuk memastikan pembakaran yang efisien. Nah, titik nyala atau flash point-nya ada parameter keselamatan krusial, ya, yang didefinisikan sebagai suhu terendah di mana uap dari bahan bakar dapat menyala sesaat jika terkena sumbaran api. Regulasi internasional mensyaratkan titik nyala minimal bahan bakar di kapal itu adalah 65 derajat Celcius untuk mencegah risiko kebakaran di dalam ruang mesin. Hingga inilah properti yang tidak bisa ditawar untuk menjamin keselamatan kru dan kapal. Nah, sistem kritis dari bahan bakar, ya, kontaminan dan kualitas nyalanya. Selain sulfur, kadar air yang endap merupakan pengotor yang harus selalu diawasi. Air dapat menyebabkan korosi dan pertumbuhan mikroba di dalam tangki, sementara endapan mekanis seperti pasir dan lumpur bersifat abrasif dan dapat merusak pompa serta injektor. Pemurnian yang efektif sangat diperlukan untuk menghilangkan kedua jenis kontaminasi ini. Kualitas nyalanya menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk terbakar secara spontan dan terkendali di dalam silinder. Kualitas ini diukur dengan angka cetan. Jika kualitas nyala terlalu rendah, maka akan terjadilah penundaan penyalaan yang panjang. Penyebab sejumlah besar, ya, bahan bakar terakumulasi sebelum akhirnya terbakar secara serentak dan eksplosif. Fenomena ini dikenal sebagai diesel knocking yang sangat merusak mesin.
Sistem perawatan bahan bakar di kapal, khususnya untuk MFO, dirancang sebagai sebuah alur proses yang sistematis untuk memastikan bahwa bahan bakar dalam kondisi sebersih mungkin. Proses ini melibatkan serangkaian peralatan yang bekerja secara terintegrasi, mulai dari bahan bakar penyimpanan awal hingga bahan bakar diinjeksikan ke dalam mesin. Setiap tahapan memiliki fungsi spesifik untuk menghilangkan kontamin secara bertahap. Alur proses dimulai dengan memindahkan bahan bakar dari tangki ke dasar tangki endapan atau dari settling tank ya. Di dalam tangki ini bahan bakar dipanaskan dan didiamkan agar air dan endapan kasar dapat turun ke dasarnya lebih dulu. Di sana bahan bakar dialirkan melalui pemanas sistem pemurnian separator ya, sebelum akhirnya disimpan di dalam tangki sebagai supply masih bersih dan siap untuk digunakan oleh mesin. Nah, fuel oil purifier adalah garda terdepan dalam pemurnian bahan bakar ya, secara mekanis. Alat ini bekerja menggunakan prinsip gaya sentrifugal berkecepatan tinggi untuk memisahkan zat berdasarkan berat jenis. Karena air dan partikel padat memiliki berat jenis yang lebih tinggi daripada minyak, maka keduanya akan terlempar ke sisi luar mangkok separator dan kemudian dibuang. Proses ini sangat efektif untuk menghilangkan sebagian besar kandungan air dan lumpur. Untuk memastikan kebersihan maksimal, setelah melewati purifier, bahan bakar dialihkan ke fuel oil clarifier. Secara konstruksi, clarifier mirip dengan purifier. Namun alat ini dikonfigurasi khusus untuk memisahkan partikel-partikel padat yang lebih halus dan ringan yang mungkin tidak terpisahkan oleh penggunaan sistem 2 tahap ini. Purifier dan clarifier itu sangat penting untuk melindungi sistem injeksi dan presisi. Memastikan kinerja puncak purifier ya. Kita paham kinerja separator itu sangat bergantung pada perawatan rutin dan benar. Komponen penting yang harus dipantau secara terus-menerus adalah kondisi mangkuk bowl, piringan, dan mekanisme pembuangan lumpur. Ya, piringan yang harus dibersihkan secara berkala untuk mencegah penumpukan endapan yang dapat mengurangi efisiensi pemisahan. Jika separator tidak bekerja dengan baik atau rusak, ya akhirnya bisa sangat fatal. Bahan bakar kotor yang mengandung air dan partikel abrasi akan langsung masuk ke sistem injeksi dan ruang bakar. Hal ini akan menyebabkan kehausan yang sangat cepat pada fuel pump dan injektor. Pembakaran yang tidak sempurna, pembentukan deposit karbon yang berkelebihan, dan dapat menyebabkan kerusakan parah pada piston dan ring piston serta silinder. Nah, perawatan bahan bakar ya di sini dikatakan adalah aspek fundamental dalam operasional mesin yang menentukan kesehatan dan umur teknis dari motor penggerak utama. Kualitas bahan bakar yang masuk ke dalam silinder adalah hasil akhir dari serangkaian proses penanganan dan pemurnian yang benar. Mengabaikan salah satu tahap dalam proses ini bisa berakibat fatal dan menimbulkan kerugian serta biaya yang besar di dalam perbaikannya. Oleh karena itu, pengoperasian sistem bahan bakar secara kontinu dan sesuai prosedur adalah sebuah keharusan untuk dilakukan. Mulai dari pengambilan sampel buat bunker, pengaturan suhu tepat di setiap tangki, hingga perawatan rutin pada separator. Semuanya adalah bagian dari upaya yang menjaga kinerja optimal dari mesin. Pemahaman dari kompresif terhadap seluruh aspek ciri dari seorang engineer yang komplit dan protektif adalah hal yang tepat. Sampai di sini materi yang dapat saya uraikan untuk dapat dipahami dengan baik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.